Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Suciati Putri Pratiwi. Dan pada video kali ini saya meminta dukungan rekan-rekan semua, yaitu dengan klik like and subscribe. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai ruang berdasarkan zona bahaya kebakaran dan ledakan untuk memenuhi tugas ke-13 saya pada mata kuliah instalasi listrik 2. Dan langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu ruang khusus, yang merupakan ruang dengan sifat dan keadaan tertentu seperti ruang lembab, ruang berdebu, ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan, atau ruang yang memerlukan pengaturan lebih khusus untuk instalasinya. Yang kedua, instalasi khusus, yang merupakan instalasi listrik dengan karakteristik tertentu, sehingga penyelenggaraannya memerlukan ketentuan tersendiri. Misalnya, instalasi derek, instalasi lampu penerangan tanda dan bentuk, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis ruang khusus, yaitu 1. Ruang kering, 2. Ruang kerja listrik, 3. Ruang kerja listrik terkunci, 4. Ruang berdebu, 5. Ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan gas, 6. Ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan debu, 7. Ruang dengan kebakaran serat, 8. Ruang dengan gas, uap, atau debu, 9. Ruang lembab dan basah, 10. Ruang sangat panas, 11. Ruang kerja kasar, dan 12. Ruang radiasi. Selanjutnya, ruang dengan bahaya kebakaran dan ledakan. Instalasi listrik di lokasi dan ruang yang digolongkan berbahaya karena di situ terdapat atau mungkin terdapat campuran udara dan gas, uap, debu, atau serat yang mudah terbakar atau meledak. Ruang dengan bahaya ledakan diklasifikasikan dalam zona berdasarkan frekuensi terjadinya dan lamanya keberadaan gas ledak dalam atmosfer, yaitu sebagai berikut. Zona 0, yaitu suatu ruang di mana terdapat atmosfer gas ledak secara terus-menerus atau dalam waktu yang lama. Zona 1, suatu ruang di mana mungkin terdapat atmosfer gas ledak dalam operasi normal. Zona 2, yaitu suatu ruang di mana mungkin tidak terdapat atmosfer gas ledak dalam operasi normal, dan jika hal ini terjadi, kemungkinan tidak sering dan hanya akan berlangsung dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, untuk penggunaan perlengkapan listrik dalam ruang di mana terdapat gas ledak perlu kita ketahui hal sebagai berikut. A. Klasifikasi ruang berbahaya. B. Suhu nyala gas atau uap yang terdapat di dalam ruang. C. Selungkup perlengkapan yang sesuai dengan gas atau uap yang terdapat di dalam ruang. D. Pengaruh eksternal dan suhu sekitar. Kemudian, kabel fleksibel di dalam ruang berbahaya harus dipilih dari yang berikut ini. A. Kabel fleksibel berselubung karet kuat yang biasa. B. Kabel fleksibel berselubung polikloropren kuat yang biasa. C. Kabel fleksibel berselubung karet kuat dan berat. D. Kabel berselubung polikloropren kuat dan berat. E. Kabel berisolasi plastik ekivalen dengan kabel fleksibel berselubung karet kuat yang biasa. Perlengkapan listrik yang dipasang dalam ruang berbahaya harus mempunyai tanda pengenal sebagai berikut. A. Nama pabrikan atau merek. B. Identifikasi pabrikan. C. Simbol X yang menandakan bahwa perlengkapan listrik tersebut dibuat dan diuji untuk kondisi atmosfer
gas ledak atau bergabung pada aparat dimaksud. D. Tanda untuk setiap jenis proteksi, yaitu untuk aparat dalam minyak, untuk selungkup bertekanan, untuk aparat berisi pasir, aparat untuk selungkup tahan api, untuk keamanan ditingkatkan, untuk keamanan intrinsik kategori A, untuk keamanan intrinsik kategori B. E. Simbol untuk kelompok perlengkapan listrik. F. Perlengkapan untuk kelompok 2 yang suhu permukaannya melebihi 450 derajat Celcius, mempunyai tanda suhu saja. G. Jika perlu, nomor seri. H. Jika telah mendapatkan sertifikat pengujian, maka dicantumkan tanda sertifikasi, sebaiknya dengan urutan berikut, yaitu tahun sertifikasi, kemudian diikuti dengan nomor seri sertifikasi tahun tersebut. Adapun kelompok perlengkapannya yaitu kelompok 1, perlengkapan untuk digunakan dalam penambangan atau gas metan. Dengan catatan, penggunaan perlengkapan listrik kelompok 1 tidak termasuk dalam Puil 2000. Kelompok 2, perlengkapan untuk digunakan dalam industri lainnya. Untuk penggunaan gas dalam kelompok 2, maka kelompok 2 dibagi menjadi 30. Penggunaan. Perlengkapan yang diperuntukkan untuk zona 0 boleh digunakan untuk zona 1 atau zona 2 dengan kelompok gas yang sama. Perlengkapan yang diperuntukkan untuk zona 1 boleh digunakan untuk zona 2 dengan kelompok gas yang sama. Penandaan. Perlengkapan yang akan ditempatkan dalam ruang yang mengandung gas ledak harus mempunyai tanda pengenalnya untuk memperlihatkan zona, kelompok gas, dan kelas suhu berdasarkan suhu sekeliling 40 derajat Celcius. Perlengkapan yang digunakan dalam setiap zona yaitu 1. Zona 0. Dalam ruang zona 0 hanya boleh digunakan perlengkapan listrik yang mempunyai tanda pengenal. 2. Zona 1. Dalam ruang zona 1 hanya boleh digunakan perlengkapan listrik untuk zona 0 dan perlengkapan dengan jenis yang mempunyai tanda sesuai jenis perlindungan keamanan. Dan zona 3 yaitu zona 2. Dalam ruang zona 2 boleh dipasang perlengkapan listrik. Berikut merupakan tanda yang harus diperhatikan dalam komponen yang akan digunakan, yaitu A. Nama pabrikan atau merek, B. Identifikasi pabrikan, C. Simbol EX yang menandakan bahwa perlengkapan listrik tersebut dibuat dan diuji, D. Tanda untuk setiap jenis proteksi, E. Simbol untuk kelompok perlengkapan listrik, F. Perlengkapan untuk kelompok 2 yang suhu permukaannya melebihi 450 derajat Celcius, G. Jika perlu, nomor seri, H. Jika telah mendapatkan sertifikat pengujian. Dan itulah penjelasan saya mengenai ruang berdasarkan zona bahaya kebakaran dan ledakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.